Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Opti Digital. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang propagasi gelombang radio. Jadi saya melihat banyak opportunity yang berkaitan dengan propagasi gelombang radio. Beberapa bulan yang lalu saya main ke suatu tempat yang mempunyai kontur yang cukup tinggi, yaitu di daerah Kampung Gunung ya. Itu arahnya kalau dari Jakarta ya lewat Sentul ke atas, daerahnya masih termasuk wilayah Kabupaten Bogor. Di sana saya berada di ketinggian 560 mdpl ya, jadi cukup tinggi dan melihat ke lokasi Jabotabek itu cukup kelihatan, cukup ideal gitu, sehingga saya berpikir ini kayaknya nih propagasi gelombang radio cukup ideal. Seperti yang sudah kita bahas di season sebelumnya ya, bahwa untuk mendapatkan performasi komunikasi yang baik itu ada 5 faktor. Pertama adalah faktor transmisi ya, kedua adalah faktor sensitivitas, ketiga adalah faktor selektivitas, keempat adalah faktor noise, kelima adalah faktor obstacle atau halangan. Ini yang 1 dan 2 ya, transmisi dan sensitivitas itu sudah bawaan dari perangkat yang kita pakai ya. Sedangkan untuk selektivitas dan noise itu kaitannya dengan filter frekuensi yang kemarin sudah kita bahas gitu kan. Nah, ini yang terakhir adalah faktor dari obstacle atau halangan. Nah, kalau kita ada di satu tempat ketinggian ya, di seperti yang saya saya ceritakan, tempat yang seperti di tempat Kampung Gunung gitu ya, itu kan punya ketinggian 560 mdpl ya, maka pandangan terhadap Jabotabek ya itu cukup ideal gitu kan. Jadi kalau kita lihat di peta ya, itu sangat bagus. Ya, kita coba lihat petanya dulu ya. Nah, daerah-daerah sini nih. Daerah sini tempatnya cukup tinggi ya. Cukup terbuka ke arah Jabotabek ya, Jabotabek. Ketinggiannya kira-kira ini ketinggiannya kalau di Google 562 meter. Nah, ketika saya ukur dengan aplikasi ya, aplikasi coverage prediction, maka terlihat sinyal coverage-nya itu cukup bagus ya terhadap Jabotabek. Nah, kira-kira seperti ini nih. Jadi dari Bekasi ya, ini sinyalnya cukup bagus ya. Banyak yang hijau itu artinya sinyalnya kuat lah, antara 70 sampai pokoknya paling rendah tuh minus 84 ya, minus 84 dB ya. Kalau biru itu minus 93. Nah, kalau dalam komunikasi radio ya,
terutama dalam radio yang punya frekuensi sekitar di UHF lah ya. Itu sinyal minus 93 itu masih cukup baik untuk komunikasi radio. Jadi batasannya itu biasanya tuh sampai minus 105 lah. Nah, ketika minus 105 itu sudah merah ya. Nah, dari coverage prediction ini ternyata Jabotabek itu tidak ada yang merah ya. Itu masih hijau dan biru gitu kan. Artinya coveragenya cukup ideal lah, cukup bagus untuk frekuensi radio di frekuensi band UHF ya, antara 400 sampai 470 mega. Nah, cuma di sekitar arah Tanjung Priuk ya, jadi lurusan dari Halim, Kelapa Gading, Tanjung Priuk, ini sepertinya ada yang menghalangi ya. Jadi sinyalnya tidak sampai ke arah sana ya. Tetapi kalau ke arah Jakarta Pusat ya, lalu ke arah Tangerang gitu ya, sampai ke Bogor juga itu cukup bagus ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari Bekasi ya, itu memang konturnya itu cukup bagus ya. Jadi dia tidak ada halangan ya. Artinya sinyal radio itu di sini sangat ideal ya. Jadi tidak akan mengalami masalah lah. Jadi ini akan bagus lah link quality-nya. Hanya ke arah Priuk ini tidak begitu bagus ya. Karena di sini ada halangan ya, ada kontur yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi. Lalu ke arah Tangerang, juga ini kondisinya sangat bagus, sangat ideal ya. Artinya ini ke arah untuk komunikasi radio itu cukup bagus lah. Juga ke arah Bogor, ini sampai Lewiliang lebih ya, mungkin dekat-dekat ke Jasinga, itu juga konturnya cukup bagus ya, jadi cukup ideal. Tuh kan bagus ya. Jadi melihat hasil dari coverage prediction ya, maka kalau kita memancarkan sinyal dari daerah sini itu cukup ideal gitu kan. Jadi untuk mengcover Jabotabek ini cukup dengan 2 tower sajalah, 2 lokasi, satu di sekitar Kelapa Gading, satu lagi di daerah Kampung Gunung. Nah biasanya operator radio tracking itu untuk mengcover Jakarta itu butuh puluhan site ya, puluhan tower yang yang ditempatkan di beberapa titik di Kota Jakarta. Contohnya misalkan radio trackingnya Pemda DKI ya, itu mungkin ya hampir 20 tower untuk mengcover Jabotabek, itu pun tidak sempurna semua. Nah, kalau kita menempatkan towernya di sini ya, ini kayaknya lebih efisien gitu kan. Jadi kontur ini ya, posisi ini cukup bagus ya, punya opportunity dalam coverage frekuensi radio. Jadi kalau kita punya tempat di sini ya, maka kalau kita bangun radio tracking untuk melayani Jabotabek, melayani publik ya yang ada di Jabotabek,
ini sangat ideal. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Jadi kontur-kontur ya yang ada di pegunungan itu mempunyai opti yang cukup bagus. Baik, tadi kita sudah melihat tayangan dari aplikasi Google dan aplikasi Coverage Prediction. Maka kita bisa melihat bahwa propagasi gelombang radio adalah sifat dari gelombang radio saat merambat dari satu titik ke titik lainnya. Karena gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik, ya, maka akan mengalami fenomena pantulan, pembiasan, difraksi, penyerapan, polarisasi, dan hamburan. Nah, melihat semua ini, ya, maka tempat di Kampung Gunung ini menurut saya mempunyai opportunity yang sangat baik, ya. Kesimpulannya, saya ingin mempunyai tempat di sekitar lokasi Kampung Gunung, ya, tidak usah terlalu besar, ya. Yang penting saya bisa pasang tower, ya, tidak usah tinggi, ya, 5 atau 10 meter, ya. Dan tower itu bisa disewakan atau dikerjasamakan dengan operator radio tracking yang membutuhkan coverage ke arah Jabotabek. Baik, teman-teman sekalian, untuk sementara cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.